Aku adalah Allah Abraham, Allah Ismail. Gak akan mau dia, ya. Gak akan mau dia Ismail mentuhankan dia, gak mau. Kalau sampai Ismail berkenan hidup di hadapan Tuhan, maka Allah itu akan hadir di suku Ismail. Tapi dia kan gak mau. Makanya keturunan Ismail tidak pernah mengenal Tuhan sampai kapanpun. Camkan itu, ya. Oke. Kemudian lari dia. Itu adalah ajaran atau agama yang tidak baru ada zaman Nabi Muhammad. Catat. Jadi kalau ada orang Islam atau orang Kristen bilang Islam baru ada sejak zaman Nabi Muhammad, itu salah. Secara nomenklatur iya, tapi secara esensi dan nilai Islam sudah ada sejak dulu dari Nabi Adam, lalu disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Kenapa dalam Al-Maidah ayat ini dikatakan, teman-teman? Silakan catat. Al-yauma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini Islam itu telah disempurnakan. Kata Allah, enggak, pada hari ini telah kuberi Islam bagimu. Enggak. Tapi pada hari ini Islam telah disempurnakan. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang Islam, ternyata Islam diridhoi oleh Allah. Termaktub dalam surat Ali Imran ayat 19. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama atau ajaran yang diterima di sisi Allah Islam. Luar biasa. Jadi sudah ada barrier, pembatas. Gak ada agama lain yang diterima selain daripada Islam. Itu catat. Lalu sebelum Islam secara nomenklatur datang zaman Nabi Muhammad, sudah ada sejak dulu, teman-teman. Para pendahulu kita berdoa agar minta didatangkan seorang Nabi. Termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Saat itu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lagi pergi ke Mekah, ke tanah Mekah, dan mendirikan puing-puing bangunan Ka'bah, dia langsung berdoa, teman-teman, kepada Allah. Kata Nabi Ibrahim apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatsluhu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka daripadaku ini, yakni seorang rasul, seorang nabi yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dengan penuh hikmat ini. Jadi nubuatan itu sudah ada, teman-teman, dan itu semua berasal dari Tuhan dengan memilih para nabinya untuk mengabarkan Islam. Dan tentunya sebelum Nabi Muhammad, mereka menubuatkan sang khataman nabiina, yakni Nabi Muhammad SAW. Kenapa di dalam surat As-Saff Nabi Isa pun juga bernubuat tentang Nabi Muhammad? Dia berkata, akan datang seorang rasul, ini wa yubassiruka, kabar baik, yang dimana dia akan diberi nama Ahmad, yakni bentuk tunggal dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu plural majestik, sebagai kehormatan orang yang baik. Itu loh Islam. Tapi kalau kita nanti berdiskusi lebih dalam, apakah benar ajaran daripada agama sebelah itu berasal dari Tuhan atau karangan manusia? Luar biasa demikian. Ya, ayo kawan-kawan, jangan kalah, kita lost dua kali, kita lost. Ya, kemudian tolong nanti kami ya, kemudian nanti tolong kau jawab pertanyaanku ya. Kalau aku tuliskan semua pertemuan. Saya kawan-kawan hanya mengikut alur cerita yang dibangun oleh Goldian. Goldian mengatakan Islam itu sudah ada sejak Adam, ya. Tapi secara nomenklatur katanya itu di zaman Nabi Muhammad. Baru Islam itu sempurna, ya. Disempurnakan oleh Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad disempurnakan. Artinya Islam zaman Adam enggak sempurna. Baru tahu saya ada Islam sempurna, ada Islam tak sempurna. Kemudian agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, kita patut saja mengatakan ya, karena itu kan isi Al-Quran. Cuman yang saya mau pertanyakan, catat ya, di kitab mana selain Al-Quran yang dijelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah? Karena kau bilang sebelum Nabi Muhammad datang Islam sudah ada. Sebelum Nabi Muhammad datang sudah ada kitab-kitab terdahulu. Menurut Al-Quran ada 3 kitab, Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi carikan saya di kitab Taurat, di kitab Zabur, atau di kitab Injil yang mengatakan agama yang diridhoi Allah di sisi Allah adalah Islam. Yang kau ambil dari Quran ya. Semua yang kau baca itu dari Quran. Semua yang kau baca itu datang di abad ke-7. Yang saya minta murni tertulis di kitab Taurat, Zabur, atau Injil.
Karena itu 3 kitab itu Allah SWT mengaku dia yang menurunkan. Mohon maaf, jangan kau ambil dari Bible. Kalau kau mau ngambil Taurat, ambillah Taurat, terserah kau lah. Tauratnya orang Yahudi, tapi jangan yang di Bible. Kemudian kalau kau mau ngambil Zabur, Zabur terserah kau lah. Jangan kau ambil kitab Mazmur, karena Mazmur itu tidak ditulis oleh Raja Daud seorang. Jangan kau ambil Injil yang di dalam Bible. Silakan kau cari Injil yang di dalam hadis, yang di dalam pokoknya kita kitab Islam lah. Silakan ya. Nah, baru yang berikutnya. Saya tertarik dengan yang kau katakan mengenai surah 2 ayat 129 ya. Dan dikatakan ya, Tuhan kami utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Saya tidak panjangkan dulu ya sampai situ dulu. Kapan rasul ini ada, kata rasul? Karena ini kamu bilang diucapkan Nabi Ibrahim. Apakah zaman itu sudah ada rasul? Apa sih rasul itu? Maaf ya. Coba kau perhatikan. Kenapa? Catatan Nabi Ibrahim itu ada di kitab mana? Kau misalnya mengatakan di kitab Musa. Tolong kau tunjukkan di kitab Taurat, kata rasul. Aku ingin tahu. Sebagai bukti ajaran Tuhanmu itu adalah sebuah kebenaran. Boleh kau ambil dari googling atau gimana? Kapan rasul itu ada? Ya. Apakah di zamannya Muhammad atau di zaman Adam? Karena rasul pertama menurut kalian siapa? Ismail itu rasul. Itu apakah rasul, aku nggak tahu. Coba cari tahu saya. Buktikan ini loh, sebuah penemuan penelitian ilmiah bahwa rasul itu sudah ada di zamannya Nuh, sudah ada di zamannya Ismail, sudah ada di zamannya Ibrahim. Kalau itu kau bisa jawab, baru kita enak diskusi. Ya. Kemudian kita lanjutkan kalimatnya. Membacakan ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, buka kurung tutup kurung Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Paham ya? Dan kau mengatakan yang mengucapkan ini adalah Ibrahim. Maka kita perlu kaji di zaman Ibrahim apakah sudah ada rasul sehingga dia meminta rasul. Kau tahu rasul tertua siapa kan? Nah, nanti bisa kau buktikan sama kami. Ayat 30. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang yang berbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan di dunia. Dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Ya, jadi ini zaman Ibrahim. Ibrahim sudah meminta rasul. Baru tahu aku kata rasul itu kapan. Terima kasih. Dengarkan aja dulu. Oke. Menang lagi kita teman-teman. Yuk tap layarnya ya. Kita 500.000. Aku jawab semua teman-teman. Ada 5 poin ya. Nanti ketika aku tanya tolong dijawab. Jangan kabur. Oke. Jadi yang dia minta, Islam sudah ada sejak zaman dahulu, di mana Allah meridhoi Islam ya, teman-teman, di dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam sudut pandang Al-Quran, maaf ini iman kami, kitab sebelumnya telah dirubah-rubah. Tapi catat, masih ada serpihan, tepuk jidat. Tapi masih ada serpihan kebenaran ayat-ayat Allah. Kata Allah, teman-teman ya, fawalil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis biblos dari tangan mereka sendiri lalu bilang mereka dari Allah. Sekarang Islam telah diridhoi dan dinubuatkan sebelum Nabi Muhammad kita kasih di kitabnya orang Yahudi. Ini ada di The Book of Jeremiah 28 nomor 9. Catat, Bang Rod ya. Di sini dikatakan Hanabi, Asher, Yinabi, Le Shalom. Ini nih, Le Shalom, jedar. Apa itu Le Shalom? Kalau kita transmisikan di dalam bahasa Arab itu adalah Al-Islam, selamat datang di kebenaran. Hanabi, Asher, Yinabi, Al-Islam. Islam sudah dinubatkan. Tetapi mengenai seorang nabi yang akan bernubat tentang Islam, ini loh. Al-Islam kalau dalam bahasa Arab, selamat datang di kebenaran. Enak gak tuh? Enak, datanya golgian pedih. Makanya jangan jadi umat terjemahan. Oke, selanjutnya. Nah, ini poin yang menarik. Rasul dan Nabi, apa bedanya? Jadi dalam sudut pandang Islam, beda Rasul dan Nabi secara garis besar. Rasul itu diutus oleh Allah dan wahyunya itu disampaikan kepada orang banyak. Itu Rasul. Sedangkan Nabi, dia
dia dapat wahyu dari Allah, tetapi wahyunya itu untuk dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Itu nabi. Kenapa ada istilah Rasul Ulul Azmi? Dimulai dari Nabi Nuh, terus Ibrahim, Musa, Nabi Isa, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, sang paraklitos, sang hataman nabina. Itu bedanya. Terus Bang Rudi tanya dalam Al-Baqarah 129, saat itu dikatakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yasluhu alaihim ayatika wa yu'allimumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, itu ucapan siapa? Itu ucapan Nabi Ibrahim. Siapa itu Nabi Ibrahim? Anbul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu Nabi Ibrahim. Tetapi sekarang gantian aku tanya merujuk kepada Kristen. Kristen itu siapa yang bawa? Ini kan ajaran Kristen ya. Aku secara garis besar, siapa Kristen yang bawa? Yesus pernah nggak mengenalkan Kristen? Kalau semisal Yesus mengenalkan Kristen, ini loh Kristen bagimu. Saya langsung potong kuping. Nggak seperti abang ketika mau potong kuping, kabur. Yang kedua, secara garis besar ini dua dulu ya, supaya nggak bingung. Dia pasti bingung. Kitabnya orang Kristen, yakni Bible ini, ketika ada tulisan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu benar-benar tulisan yang langsung diwahyukan oleh Tuhan atau ternyata tulisan hasil penelitian. Soalnya tema kita ajaran yang berasal dari Tuhan. Tapi kalau Al-Quran jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Lalu bagaimana prosesnya Al-Quran itu dibukukan? Nabi Muhammad memilih juru tulis. Setelah itu, para juru tulis itu menulis dan mengkodifikasikan Al-Quran itu. Setelah itu terjaga. Karena apa yang diucapkan Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu berasal dari dirinya sendiri. Bukan dari Petrus, bukan dari Paulus, bukan dari Yakobus, bukan. Tapi bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang berfirman. Itu loh. Sekarang jawab dua itu, jangan kemana-mana dulu. Biar diskusi kita enak. Ayu bertanya, saya jawab. Saya bertanya, ayu jawab. Enak teman-teman, menang lagi kita karena kebenaran Islam. Masya Allah. Ayo semangat kawan. Masa kita kalah nih 993 orang. Ada 1000 ya. Cek kuliah, kau dulu mencet biar ada apanya dulu. Oke. Oke. Kawan-kawan, matikan mic mobil ya. Sampai kapanpun kau berdebat sama Muslim, pasti mereka mengatakan surah 2 ayat 9 bahwa Alkitab katanya sudah dirubah. Mana ada dibilang satu kitab itu merujuk kepada Bible, Taurat, Zabur, dan Injil. Itu hanya tafsir mereka yang pertama. Yang kedua, ketika kau tanya, jadi yang asli yang mana? Sampai kiamat pun dia nggak bisa mengatakan yang asli yang mana. Padahal dalam sejarah Islam, Injil yang benar itu adalah Injil yang ditulis Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal masih bertemu dengan Muhammad. Kenapa Muhammad tidak menyelamatkan Injil Waraqah bin Nawfal? Pertanyaan besar kita itu, kawan. Kenapa? Kemudian, apakah satu kebetulan ketika Injil isi Al-Quran itu banyak berhubungan atau dekat-dekat dengan Injil daripada kaum apa namanya yang boleh dibilang bidah. Contoh di Injil Thomas ada Yesus menciptakan burung. Kemudian di Injil Basilides bahwa disebutkan di sana bahwa Yesus tidak disalib tapi diserupakan sama percis. Belum lagi hal-hal yang lain. Contoh nabi-nabi yang sunat dari rahim. Ya, itu tidak ada di Quran tapi ada di kitab-kitab Yahudi dan itu diimani orang Islam. Saya pikir apakah dari Tuhan juga? 4 mawar kawan. Ayo saya tutur dulu ya. Masih 1, buatlah dulu 4. Ya. Kemudian dari kitab yang dirubah itu kata mereka, bagaimana mereka bisa menentukan itu dirubah atau tidak? Karena di Al-Quran aja dibilang dirubah. Masa Allah tidak menjaga kitabnya sendiri? Masihkah kalian percaya kepada Tuhan yang tidak bisa menjaga kitab 3 kitab? Ujuk-ujuk dia berhasil menjaga 1 kitab. Dari segi ajaran itu saja, saya nggak percaya itu. Masa lebih hebat buku-buku apa namanya itu museum yang ada di Vatikan mampu menjaga ribuan kitab, sementara Allah hanya menjaga 3 kitab nggak mampu? Bagaimana itu? Ya. Kemudian siapa yang membawa Kristen? Kristen itu adalah kali 3 kawan. Aduh sayang kali. Kristen itu adalah pilihan manusia, bukan ajaran dibawa-bawa. Tuhan tidak akan menurunkan agama. Karena ketika Tuhan menurunkan agama, dia bukanlah menjadi rahmatal ilamin. Yang kalian bilang itu, dia rahmat bagi seluruh alam. Tidak. Dia hanya menjadi rahmat bagi agama tersebut.
Ya, terima kasih Pak Libra. Pahami dulu itu. Ketika kau mengucapkan sebuah agama rahmat bagi seluruh alam, Tuhan tidak akan pernah menurunkan agama itu. Tapi begitu Tuhan menurunkan agama itu, maka agama itu hanya rahmat bagi pengikutnya. Ajaran apa? Saya nggak suka agama saya itu hanya rahmat bagi Kristen. Enggak. Ajaran Yesus itu benar kawan. Dia rahmat bagi orang yang berdosa. Aku datang memanggil orang berdosa. Ada nggak ajaran seperti itu? Nggak ada. Semua ajaran agama hanya memanggil orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil. Makanya sering kalian dengar, hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Terima kasih Pak Gibran. Ini harus kalian pahami dengan baik dan benar kawan. Ya. Kemudian ada lagi pernyataan Sigoldian bahwa Islam itu apa rahmat bagi seluruh alam. Ketika kau mengatakan orang kafir, ketika kau mengutip orang jadi keraya, ketika kau mengutip orang jadi babai, bagaimana kau mengatakan agama itu rahmat bagi seluruh alam? Saya kafir. Bagaimana agama Islam rahmat bagi saya? Sementara saya dikutuki. Ya. Oke. Udah aku jawab ya. Bahwa Kristen itu pilihan orang pengikut Kristus, bukan di bawah Yesus. Apakah Yesus mengenal orang Kristen? Mengenal. Dari mana mengenal? Kita melihat 2 Korintus 12 ayat 2. Satu orang Kristen sudah di sorga. Yesus di mana sekarang? Di sorga. Artinya Yesus mengenal dia. Karena dia di sorga. Sekarang pertanyaan kita, apakah Islam dikenal oleh Allah SWT? Bagaimana dia mengenal Islam? Oh, karena tertulis di Al-Quran. Ya, apakah orang itu orang-orang Islam? Sedangkan Allah di Arsy. Paham ya? Oke, terima kasih. Kali kita menang kawan. Tenang. Kita menang debat, jangan sampai kalah PK teman-teman ya. Klaim menang debat. Nanti kawan kalau ada kali-kalinya di situ kalian kasih apanya? 4-nya, kalikannya 3. Oke, silakan beliau. Oke, teman-teman. Bang Rudi udah menjawab ya pertanyaanku tadi, apakah Kristen ini dikabarkan oleh Yesus? Dia menjawab benar-benar aku catat, bukan. Tapi Yesus mengenal Kristen selama datang di kebenaran. Jadi teman-teman, Kristen bukan Yesus yang bawa. Silakan oten-oten yang nonton dan oten-oten yang ada di seluruh Indonesia, ingat, ajaran Kristen bukan dibawa oleh Yesus. Selanjutnya Bang Rudi nggak menjawab teman-teman. Bible ini itu berasal dari Tuhan atau ciptaan manusia? Sekarang aku bantu jawab ya kalau nggak jawab. Belum dijawab itu tadi, sedangkan semua pertanyaannya udah aku jawab. Coba di Lukas 1 langsung dikatakan, hei Theophilus yang mulia, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dan asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Catat pengakuan penulis Lukas, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Cegar, selamat datang di kebenaran. Jadi siapa? Penulisnya sendiri bilang bahwa teman-teman ini itu dari karangan atau hasil penyelidikan. Tadi dia coba teman-teman mengantitesa, membantah pernyataan Al-Quran ketika Al-Quran bilang fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi'aidim summa yaquluna hada min indillah. Loh, itu bukan ke Bible Goldian. Hehe, kamu gak pernah baca Bible Bang. Kasihan, nggak pernah baca Bible. Tapi Bible sendiri bilang bahwa ayat-ayatku ini loh udah ditambahkan. Ada ayat yang tidak asli. Itu perlu bukti? Oke, aku tunjukin. Lihat, ini contoh dalam Matius 17 nomor 21. Ada ayat yang berbicara gini, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Dalam catatannya di sini dikatakan ayat ini tidak asli dalam Matius. Selamat datang di kebenaran. Saya tanya, ayat Matius 17 nomor 21 asli nggak? Kata Matius, ayat ini tidak asli dalam Matius. Kalau tidak asli, apa? Palsu, jedar, enak, kena lagi. Dalam Matius 18 nomor 11, ada ayat yang berbunyi gini teman-teman. Siapa yang menyesatkan orang dalam kurung karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, tutup kurung. Apa di sini dikatakan ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius, kiranya tidak asli. Dar, selamat datang di kebenaran. Datanya Islam itu banyak, ayat ini tidak asli. Oke, enak.
Lagi, apa tadi? Dia membahas ketika ada suatu ajaran teman-teman mengatakan orang lain kafir, apakah itu baik? Pernah suatu waktu saya terangkan, coba ingatannya dipakai. Kata kafir Bang Rudi, dalam sudut pandang bahasa Arab, sudut pandang Islam, itu yang lembut banget. Berasal dari kata kafaro, artinya orang yang masih menutup diri. Kata Allah lembut sekali, wahai hambaku yang masih menutup diri. Itu loh kafir. Bang Rudi tapir, masih menutup diri. Kalau Bang Rudi udah terima Islam disebut oleh Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang punya iman. Artinya terikat kepada syariat. Contoh ansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa berjihad mengkabarkan Islam di jalan Allah, Allah akan menolong. Itu perintah untuk siapa? Orang-orang beriman. Itu. Tapi ketika Allah menyampaikan ajarannya secara universal, biasanya Allah menggunakan ya ayyuhal hannas. Ya ayuhanas, wahai seluruh manusia. Itu loh ya. Ini yang lebih parahnya, maaf. Dalam Matius bab 23 nomor 23, ajaran apa ini kok bilang gini? Ajaran apa? Kok bilang gini? Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular-ular beludak jedar. Ajaran mana yang menyebut manusia sebagai ular beludak? Bener nggak kira-kira itu? Oke, bentar lagi kita tunggu. Ya, makin lama makin panas kawan-kawan. Ya, coba kau lihat. Oke. Ya, kawan-kawan, satu saya yang sangat salut melihat muslim-muslim ini. Al-Quran hanya mengenal Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil, 4 kitab. Itu yang diturunkan Allah SWT. Tiba-tiba mereka bisa berbicara kitab Yeremia. Allah saja mereka kalahkan. Allah mereka tidak mengenal kitab Yeremia. Tapi mereka bisa berbicara bahwa Allahnya berfirman di kitab Yeremia. Ngeri nggak? Ngeri. Orang inilah yang sering mengucil-ucil, yang mengalahkan Allahnya sendiri. Musuh terberat mereka adalah Allah mereka sendiri. Kalian lihat isinya. Kadang apa di Quran, di hadis, kadang dibantah. Yang mana itu nanti kutunjuk. Sabar ya. Kemudian, oh Kristen bukan Yesus yang membawa. Betul, agama Kristen bukan Yesus yang membawa. Tapi ingat ya, kau bilang agama kan. Tapi kalau ajaran, kan saya sudah bilang, pilihan orang untuk mengikut Kristus. Artinya orang mengikut ajaran Kristus. Paham gak kau? Antara yang kau tanyakan agama dengan ajaran. Paham ya? Kalau agamanya bukan Yesus yang membawa. Tapi kalau ajarannya, Kristen kan memilih pilihan orang mengikut Kristus. Terus, Bible kau bilangnya ciptaan Tuhan atau manusia? Hanya kitab-kitab yang tidak dari Tuhan justru mengatakan isinya berasal dari Tuhan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena satu kebohongan. Tuhan hanya menurunkan firman-firman tanpa ada kisah manusia yang mengikutinya. Bohong gak tuh? Bohong. Makanya Bible itu ada firman Tuhan dan ada kisah manusia mengikutinya. Contoh, kalau dia berkata bahwa Bible itu bukan kitab dari Tuhan dan Al-Quran kitab dari Tuhan, 100% isinya firman Tuhan. Nama-nama surahnya saja. Aku udah berdebat dengan Yusuf PA. Apa katanya? Yang membuat nama surah itu sahabat Nabi, bukan Allah. Yang menyusun pasal-pasal itu bukan Allah, sahabat Nabi. Mau kau sangkal? Coba kau jawab itu nanti. Siapa yang menamai surah-surah itu? Surah sapi betina, surah Maryam, surah Ibrahim, surah Muhammad. Coba kau tanya dulu. Dan siapa yang menentukan firman-firman itu turun? Surah 1, surah 2 sampai 14. Apakah Allah SWT? Jadi kalau kau bilang kitab kalian itu tidak disentuh manusia, kau keliru. Paham kau? Tidak ada satu kitab suci pun yang tidak tersentuh tangan manusia. Karena Tuhan tidak menuliskan kitab suci. Yang kedua, jawab ya. Mana perintah di dalam Al-Quran untuk menuliskan Al-Quran? Saya ingin tahu. Kemudian, wow, banyak ayat-ayat yang tidak, oh ini dibilang sisipan, tambahan. Sedangkan sisipan aja, ajarannya sudah lebih hebat dari ajaran yang mengaku-ngaku dari Tuhan. Ada nggak ajaran seperti itu dari Tuhan? Cari saja kalau ada. Ya. Kemudian, agama yang benar, kafir itu lembut. Dikutuk jadi kera itu lembut, dikutuk jadi baba itu lembut. Kalau sudah kau bilang itu lembut, ya hantu belaut tak akan bisa menolak. Bagaimana yang kasar itu aja lembut? Ketika kau memutiki orang jadi kera, jadi babai, dan kau bilang itu lembut,
Lantas yang nggak lembut itu bagaimana? Kami nggak tahu. Ingatlah, bukalah logika kalian berpikir. Kalau kau mengatakan agamamu rahmat bagi seluruh umat manusia, ketika kau mengatakan kafir, artinya kafir itu bukan rahmat. Ketika kau mengatakan babai, dia juga bukan rahmat. Ketika kau mengatakan dia kera, bagaimana mau dikatakan dia rahmat bagi seluruh alam? Sedangkan orang-orang kau katai kera, babai, dan kafir. Paham ya? Kemudian, ungkapan ular beludak itu kan ungkapan. Bukan dikatakan jadilah kau ular beludak, gak ada itu. Tuhan kami tidak pernah menyumpahi orang menjadi hewan. Tapi kalau ungkapan memang iya. Dia menggunakan contoh domba. Kami dikatakan domba. Bukan berarti kami kambing. Domba jenis kambing, enggak. Tapi di situ ada dikatakan sifat pengembalaan. Karena dia gembala, yang digembalakannya domba, bukan kambing. Ya. Pertanyaanku sederhana, tolong kau jawab ya. Jangan kau nggak jawab itu. Silakan. Kalah terus kita kawan, udah 1100 kita sini. Aduh, kalau ada kali 3 kawan, disitulah kalian petik lah apa itu ya. Biar dikalikan 3 dia, udah kalah kalau dia ini. Oke, Karpidol. Kita bubukin lagi teman-teman. Enak banget ini. Thank you atas konfirmasinya. Berarti Kristen bukan dari Yesus. Selamat datang di kebenaran. Udah selesai. Yang kita bahas ajaran merujuk kepada Kristen dan Islam. Kalau Islam sudah saya sampaikan, berasal dari Allah. Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Tapi kalau Kristen ternyata dari Paulus. Yang menulis, nanti saya tunjukkan ayatnya, menulis suratnya bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan dari kepalanya yang dia sebut. Nah itu, nanti kalau saya ucapkan itu di-ban. Selanjutnya teman-teman, Bang Ruti bilang dan menarasikan bahwa semua ajaran pasti ada campur tangan manusia. Jangan bedakan sudut pandangmu memahami kekristenan dengan sudut pandangmu memahami Islam. Islam itu very clear. Apa yang diucapkan Nabi itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Itu catat. Terus Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menulis Al-Quran. Itu ada di hadis, aku jawab. Jadi kalau memahami Islam, kita nggak pakai Al-Quran saja, harus ada hadis juga. Sebagai menjelaskan ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. Kenapa Allah bilang, uti Allah wa uti Rasul, ikuti Allah dan Rasulmu. Karena Rasul itu penyambung lidah Tuhan. Dia dapat wahyu dari Tuhan. Itu loh ya. Di sini dikatakan Nabi SAW bilang kepada sahabatnya, melarang para sahabatnya untuk menulis sesuatu selain Al-Quran. Siapa yang mencatat sesuatu darinya selain Al-Quran, hendaknya ia menghapusnya. Perintah itu dilontarkan Nabi Muhammad untuk menyuruh menulis Al-Quran. Ini lo catat Al-Quran. Kalau kamu tidak menulis selain Al-Quran, kamu akan kena kutuk. Selamat datang di kebenaran. Selesai. Tadi udah aku jelasin ya teman-teman, kata kafir, kata yang lembut, nggak mau aku bahas lagi. Terus tadi Bang Rudi juga mengaminkan dan tidak menyenggol bahwa ayat-ayat yang tidak asli dalam Bible itu ternyata ada. Ada, selamat datang di kebenaran. Jadi yang tidak asli siapa? Biblemu atau ucapan Al-Quran? Tapi ternyata Bible. Jazakallahu khairan. Terus tadi Bang Rudi coba membantah yang saya sampaikan tadi di dalam kitab Yeremia. Semua nabi Bang Rudi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawakan ajaran. Entah berupa tulisan, berupa suhuf. Contoh dalam surat Al-A'la dikatakan ayat terakhir suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf lembaran-lembaran yang diterima Ibrahim dan Musa serta nabi-nabi yang lain. Kenapa dalam surat An-Nahl dikatakan, An-Nahl ayat 36 ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullahi wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus seorang nabi untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dikasih pegangan seluruh nabi, jebel. Fakta. Jadi kalau aku katakan dan aku ngutip kitab Nabi Yeremia bahwa di situ ada Islam, ada ini, ada Le Shalom. Bentar, kamera aku balikin. Ini tentang Nabi telah bernubuat Le Shalom. Ini loh, Le Shalom al-Islam. Enak gak tuh? Ya enak. Data lagi. Sekarang yang perlu kita ketahui teman-teman. Ternyata Kristen di bawah siapa? Itu yang belum dijawab. Di bawah Paulus dan Barnabas. Udahlah, kita jujur aja.
Jangan kita berdusta jika dia katakan iya, jika tidak katakan tidak. Islam kalau diskusi jujur kok. Udah Kristen sekarang di bawah siapa? Di bawah Paulus atau di bawah Yesus? Tadi udah jujur, saya suka sekali, bukan Yesus. Sekarang di bawah siapa? Kalau Islam kan jelas Allah yang menurunkan. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbahu. Selain daripada Islam itu ditolak. Ali Imran 11, Islam satu-satunya yang diturunkan oleh Allah. Sekarang Paulus yang mengaku sebagai bapak, bener nggak menurunkan Kristen? Jawab, ceker. Ada cocokologi. Ya, terima. Ya. Kawan-kawan, kalau orang ini nggak cocokologi, nggak senang, matikan mikulnya. Kenapa saya katakan begitu? Sejak kapan Allah SWT mengenal yang Nabi Yeremia? Tolong carikan satu saya ayat dari Al-Quran. Allah SWT mengenal Yeremia. Kalau ada kupingku ini kuiris. Yang kau bilang aku lari, tidak pernah aku lari. Kau nggak bisa buktikan, tapi kau merasa-merasa. Ya, bahwa dia menurunkan kitab Yeremia. Saya ingin tahu. Baru kedua, kau mengatakan Islam itu ada sejak zaman dahulu kala. Tolong kau carikan, googling saya. Di mana tertulis kata Islam di kitab tertua. Yang kau bilang Salom. Sejak kapan Salom itu artinya Islam? Kalau di dalam sinetron, kalau ada kesamaan arti, itu hanya satu kebetulan. Atau kami mau mengatakan kalian, karena ada kata Salom, kalian contek-contek begitu. Kalau memang ajaran Islam sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan Ibrahim sudah mengatakan sama anak-anaknya surah 2132 agar mereka mati dalam memeluk agama Islam. Ibrahim itu, carikan saya kitab Ibrahim itu tulis di mana? Karena di Al-Quran ada kitab Ibrahim. Ada nggak kitab Ibrahim di kitab-kitab zaman dulu? Nggak ada. Abraham ada, tetapi kitab Abraham nggak ada. Pahami dulu pola pikir kalian itu nggak sampai. Al-Quran itu menjelaskan hanya khusus untuk orang Arab. Dan itu hanya berisi firman Tuhan, artinya ada saduran. Mana ada Tuhan berfirman? Tapi betina satu. Ada nggak gitu? Nggak ada. Ada kisah manusia. Turunlah firman. Baru disadurlah firman itu. Dikumpul-kumpulkan. Dan begitu logikanya kan. Terus ku minta tadi, mana Tuhan memerintahkan untuk orang menulis kitab? Gak ada kan di Al-Quran. Yang ada bacalah. Baca kau surah 96. Kenapa Allah menyuruh Muhammad membaca Al-Quran? Karena dia gak bisa baca tulis. Baca itu artinya sampaikan. Tiba-tiba kau ambil hadis yang berisi, tahu kok enggak? Pola pikir ujrim sampai kapanpun tidak modern. Hadis yang diambil dia adalah hadis yang mengutuk hadis itu sendiri. Apa isinya? Tuliskanlah apa yang keluar dari lisan, yakni hanya Al-Quran. Selain Al-Quran jangan kau tulis. Sementara dia mengambil hadis. Hadis itu diperintahkan tidak tuliskan, tidak. Ngerti nggak kalian kalimatnya di situ? Hadis yang dia baca mengutuk isi hadis itu sendiri. Hapuslah katanya. Sementara dibaca hadis. Padahal perintah itu jangan tulis hadis. Nanti kalian maksudnya logikanya nyambung ya? Ada perintah yang keluar dari lafaz Rasul itu yang ditulis hanya Al-Quran. Yang selain dari itu hapus. Sementara yang disuguhkannya yang bukan Al-Quran, yakni hadis. Orang yang dibacakannya itu disuruh hapus. Kenapa dia bacakan? Logika mereka sampai kapanpun mampet. Kenapa? Karena tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Bahkan kalau kalian lihat tafsir pun tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Saya baca tafsir Ibnu Katsir. Nabi Isa disalib oleh kerajaan Damaskus. Dari mana sejarahnya Damaskus menjajah Palestina? Karangan bebas diterima, katanya itu dari Tuhan. Bagaimana Ibnu Katsir dari Tuhan juga dapatnya? Yang benar aja. Kemudian dia katakan semua nabi bawa ajaran. Ini juga kekeliruan. Tadi dia baru mengatakan apa? Rasul itu yang bawa ajaran. Sementara kawan pakai otak kalian dengan baik dan benar. Di zaman Ibrahim sudah bicara rasul. Sementara zaman orang Yahudi tidak mengenal rasul. Rasul dikenal ketika Yesus datang. Ujuk-ujuk katanya rasul sudah ada. Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, Rasul Ismail, Rasul Musa. Dari mana kata rasul itu ada? Tunjukkan dulu sejarah rasul, aku bilang. Baru bisa kau bicara. Ingat ya, tugas kau. Tunjukkan tulisan tertua, kata Islam. Jangan kau bilang tafsir. Wah ini maksudnya begini. Nanti semua orang bisa. Di ajaran Hindu juga ada mengenai kasih, ada mengenai damai.
kalah kita bah 1.100 kita kalah, udahlah aku nggak ngajak kalian lagi lah, biarlah kalah situ balik Goldian ini. Aduh, Rudi. Berani bertanya, tapi tidak berani ditanya. Kerja kau nanya terus. Mana ini? Oh, belum mulai ya. Sorry. Oh, udah. Ini Rasul. Goldian bilang Nabi bawa ajaran. Makanya kalau orang ngomong dengerin. Ini tuh Rasul. Dengar. Lihat ini tuh Rasul ya. Kami telah mengutus seorang Rasul. Cekar. Yang di An-Nahl 36 itu tadi. Makanya orang ngomong dengerin. Rod. Kristen muter terus. Tadi dia bilang cocokmologi, lah kan dia minta Islam. Terus dia minta tolong carikan kata Islam. Sudah saya sampaikan. Secara nomenklatur, tahu nomenklatur nggak? Tercatat itu Islam baru ada zaman Nabi Muhammad abad ke-6. Tapi secara esensi ajaran seluruh nabi itu bermuslim. Contoh dalam surat Al-Baqarah, am kuntum suhada idh hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ismaila wa ishaqa ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Saat itu Nabi Yakub disuruh menyerukan kepada nenek moyangmu, Nabi Musa maksudnya, bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhannya Abraham, Yakub, Ishak, dan Ismail, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan yang esa, dan ngakulah bahwa kamu seorang yang muslim. Cekar. Udah, jangan janji potong kuping. Kemarin tuh gak pernah ditepatin potong kupingmu. Malu nanti. Di sini ada 1,6K penonton ya. Udah aku jawab semua teman-teman. Apalagi, terus dia tanya, di hadis itu, makanya kalau pelajar hadis itu pelajari asbabul wurudnya. Konteks hadis itu disebutkan kenapa. Jadi aku jelasin singkat. Saat itu banyak sahabat, ya maaf bukan sahabat ya, banyak umat Nabi Muhammad yang menulis sesuatu bukan berasal dari Quran tapi dimasuk-masukkan. Itu penegasan dari Nabi. Dia mengutuk, mencatat di lain daripada Quran. Maka catatlah Quran. Selain daripada Quran jangan kamu catat. Belajar asbabul wurud. Jadi ilmu Quran dan ilmu hadis itu ada ilmunya. Ada mustalahul hadis, asbabul wurud dan lain sebagainya. Nggak seperti ilmu Bible yang ketika kita baca hafal tafsirin sendiri. Itu Protestantisme abad ke-6 kata Ria van Bora dan Martin Luther. Sekarang ganti aku tanya ya, ini berbicara ajaran. Tentu teman-teman, ajaran itu fundamentalnya adalah kitab suci. Tadi Islam sudah aku jelasin complicated, terjaga dari sejarahnya tentang Al-Quran. Tapi aku mau tanya Yohanes 8 sampai ayat berapa tentang perempuan yang dihukum dan berzina. Ini kan ada ya di PBPB baru tentang cerita Yesus dan perempuan berzina. Saat itu yang tidak berdosa disuruh merajam tapi nggak ada yang merajam. Tapi kenapa ayat ini tuh disebut sebagai perikop adultery yang mana di dalam naskah tertua nggak ada? Ini berasal dari mana? Ini kita buka Kodeks Sinaiticus. Ini agak berat teman-teman. Nggak apa-apa aku kasih yang berat biar nggak ke situ-situ mulu. Kita buka Yohanes ya, John. Oke. See the manuscript. Data ini diperhatikan ya. John, mana John? John. Chapter 8. Ayatnya. Kenapa langsung sampai ayat 12? Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 ini di mana? Kalau ajaran ini berasal dari Tuhan. Silakan cek manuskripnya ayat 1 sampai 11 itu nggak ada. Coba jelasin. Ini nih, siapa yang nambahin? Kok ada ayat 1 sampai 11? Cerita tentang perempuan berzina yang mau dirajam. Bingung kan? Belum sampai dikritik teks dia teman-teman. Pantas bingung. Sekarang kita balik. Dalam Kristen ada tokoh sentral namanya Paulus yang mengajarkan Kristen tentu. Ada dalam Kisah Para Rasul bab 11. Kristen yang ngabarin Paulus. Nggak usah dusta ada. Itu fakta. Sekarang ketika Paulus menulis surat-suratnya, jawab, surat-surat yang ditulis Paulus berasal dari firman Tuhan atau berasal dari Paulus sendiri yang mengkabarkan Kristen? Itu jawab, dua aja. Semua pertanyaanmu udah aku jawab, selamat datang di kebenaran. Ya teman-teman, Loforen lempar-lemparin ya tap-tap layarnya yang kenceng, dia bubuk terus, enak. Menang debat, menang PK kita. Kalau mereka kita akhir bulan, tidak apa-apa lah. Awal bulan nih. Ya bagi mereka akhir bulan. Jadi bulan. Jawab. Goldian, kau belum menemukan satu kata Islam dari catatan tertua dunia. Gak ada kau temukan kan? Baru yang kedua,
Yang ku bilang Rasul tadi belum kau jawab juga. Sejak kapan Rasul ada? Karena kalau kau lihat kitab Taurat tak mengenal Rasul. Kau lihat kitab Mazmur tak mengenal Rasul. Kau lihat kitab Injil baru mengenal Rasul. Lalu yang ketiga, yang ku bilang tadi Nabi bawa ajaran, dan kau bicara Yeremia. Tidak kapan Yeremia itu menjadi abdi Tuhanmu? Tuhanmu tidak mengenal Nabi selain yang ada di dalam Al-Quran. Di luar Al-Quran itu bukanlah Nabi yang diutus dia. Tuhanmu juga tidak mengenal kitab selain yang dalam Al-Quran, ada 4 kitab. Di luar itu masa kau mau ngaku kitab-kitab itu kitab-kitab Tuhan? Gak ada pernyataan Tuhanmu. Paham kau lihat? Ini kau nggak ngerti apa yang kau sampaikan. Kemudian kita bicara ajaran, malah kau kritik teks. Kita bicara ajaran. Ya. Kalau kritik teks, kalau Islam memang punya kritik teks, apa yang mau dikritik? Sedangkan kitab yang asli nggak ada, dibakar. Kecuali Islam itu punya kitab yang asli, baru kita bisa bicara. Paham nggak kau logika berpikir? Nah, dia mengambil tadi hadis, kawan. Sudah jelas isi hadis itu apa? Tulislah apa yang keluar dari lisanku, yakni Al-Quran. Selain Al-Quran jangan tuliskan. Dia bicara asbabun nurut. Asbabun nurut itu keluar dari lisan Nabi. Oh iya, apakah itu Al-Quran? Tidak. Apakah bisa dituliskan? Gak bisa. Lantas dia mau baca asbabun nurut yang tidak diperintahkan ditulis. Berarti kan karangan manusia. Hadis juga kan karangan manusia. Mana ada di dalam Al-Quran? Allah menjaga hadis dan melindunginya. Gak ada. Sudah disuruh kau menghapus itu, kau bacakan pula. Tidak ngerti kalian logika kalian kan? Ngerti gak logikanya? Gak ngerti, orang gak ngerti logika. Logikanya mampet, cacat. Aduh. Apalagi? Nabi Yeremia sudah. Nah, sekarang kau bilang ajaran Kristen itu dari Paulus. Enggak tuh. Paulus pergi ke Antioquia dan jemaat di sana memilih nama Kristen. Apa yang salah? Enggak ada tuh. Apakah Antioquia ada di Yerusalem? Enggak juga tuh. Sampai firman Tuhan ke sana sampai dibawa para rasul. Apakah Paulus pergi sendirian? Enggak tuh. Dia berteman sama Barnabas. Jadi begitu kan apa? Coba kau buka dulu surat 21 ayat 4. Ya. Coba kau jelaskan kepada kami. Apakah Allah hanya menyampaikan firman Allah? Coba aku tanya dulu kau. Coba ya, tulis lu. Apakah Allah hanya menyampaikan firman Allah? Nah, sekarang kita buka surah 2 ayat 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Kau bilang apa tadi? Wah, akulah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Ismail. Ngarang kau sejak kapan Allahnya Abraham mau beralih Ismail itu adalah menyembah dia? Kau baca Kejadian 17 ayat 18. Manusia yang pertama masuk neraka itu Ismail. Manusia yang pertama masuk neraka Ismail. Baca aja Kejadian 17 ayat 18. Makanya dia memperkenalkan diri apa? Aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Tiba-tiba muncul yang mengaku-ngaku Allah Ismail. Gak bisa Goldian. Ya. Buka kurung tutup kurung Ibrahim tadi ya. Yakub berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya ulang ya, dan Ibrahim telah mewasiatkan juga pada anaknya, demikian pula Yakub. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Kau cari di kitab tertua, potong kupingku kalau pernah Ibrahim mengatakan Islam, agama Islam. Agama saja itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kok tiba-tiba jadi ada agama di dalam Islam? Din. Itu bukan merujuk kepada agama, tapi kan berapa? Ajaran. Coba pakai logika kalian, jangan asal cerdas. Oh, zaman dulu sudah ada Rasul. Sampai sekarang nggak kau jawab. Itu Rasul itu kapan adanya? Terima kasih. Ya, berapa putaran lagi kita nih, Goldian? Boleh bebas sesukamu bang, soalnya kau terus kamu. Ya, aku kau terus bang. Kalau PKPK nggak ngerti aku nih. Kan penonton banyak. Tetap girohnya tinggi muslim, oke. Teman-teman, aku mau sampein bang, kenapa sih akhir-akhir ini banyak dustanya? Di mana Ismail orang yang pertama masuk neraka? Nggak ada. Kejadian 17 ya, nggak pernah dikatakan di mana, di mana. Dan Abraham berkata kepada Elohim, sekiranya Ismail diperanakan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki. Di mana dikatakan Ismail pertama masuk neraka? Jangan bohong, di mana? Di mana? Kejadian 17 nomor 18 kan? Aku catat, nggak ada. Kamu dusta bang. Oke.
Dusta nggak ada. Terus dari tadi ngomong-ngomong kata rasul, emang Kristen kenal rasul? Maaf orang-orang Kristen. Kata rasul kalian itu ngambil dari istilah Al-Quran. Bibel kalian Ledeker mengaku itu. Kata rasul pertama kali diucapkan dalam Matius bab 10 nomor 2. Ini ya. Inilah nama ke-12 rasul itu. Kata Matius ini kalau kita buka itu apostolos rasul. Matius 10:2 Greek. Itu apostolos, pakai data makanya. Pakai data. Ini apostolos. Kenapa diterjemahkan dari kata rasul? Kalian bahas-bahas rasul, kalian itu nggak kenal rasul, nggak kenal. Dar, selamat datang di kebenaran, tukang comot-comot. Oke. Selanjutnya, Bang Rudi menganggap bahwa ketika saya menyampaikan kritik teks, Islam nggak punya kritik teks, kata siapa? Banyak orientalis barat yang mengkritik Al-Quran. Tapi giliran saya buktikan bahwa ayat-ayat di dalam Bible itu banyak yang ditambahkan, nggak bisa jawab, diem. Tadi saya tunjukkan dalam kode kalian, kode Sinaiticus, di mana Yohanes 8 nomor 1 sampai 12-nya, kok tiba-tiba ada? Ini di mana? Di naskah tertua nggak ada. Selamat datang di kebenaran. Selanjutnya dia mau potong kuping, cari kata Islam dalam teks lain. Bang, aku jelasin ya, biar pinter. Kata Islam ini secara nomenklatur itu tertulis ada zaman Nabi Muhammad abad ke-6. Tapi secara esensi ajaran Islam ini sudah dikabarkan nabi-nabi sebelumnya. Semua nabi membawa Islam, tapi secara tertulis ini nggak disebutkan. Karena nanti akan disempurnakan zaman Nabi Muhammad. Al-Maidah ayat 3. Pahami, pakai akalmu. Jangan senyum-senyum, oke. Sekarang aku tanya tadi nggak jawab. Yang ditulis Paulus itu firman yang berasal dari Tuhan atau tidak? Nggak mau jawab kan? Sekarang aku jawab. Coba buka 2 Korintus bab 11 nomor 17. Apa Paulus cakap? Contoh ya. Oh kok contoh? Aku bacain, sorry. 2 Korintus bab 11 nomor 17. Kata Paulus, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata, menurut apa? Menurut firman Tuhan. Jeder, selamat datang di kebenaran. Melainkan sebagai seorang yang apa ini? Yang BDH, yang berkeyakinan bahwa ia boleh berhidung megah. Jadi berasal dari ini, kebedehaannya Paulus, bukan berasal dari firman Tuhan. Ini ayatmu, aku nggak menghujat. Tadi kamu kan nggak mau jawab, aku bantu jawab. 2 Korintus bab 11 nomor 17. Oten, enak gak tuh? Jadi sekali lagi, Oten harus tahu bahwa surat-surat yang ditulis Paulus, yang termaktub di dalam Bible, itu bukan berasal dari firman Tuhan. Sekarang sudah terbukti ajaran mana yang berasal dari Tuhan, Islam atau Kristen. Udah, ajaran Kristen dari mana? Dari Paulus. Firmannya atau suratnya berasal dari Tuhan atau dari Paulus? Dari Paulus yang harusnya bisa menginterpretasikan bahasa tubuhku yang kalau aku ucapkan akan di-bang TikTok. Selamat datang di kebenaran. Kita satu putaran lagi langsung closing. Enak kan? Kok nggak menjawab pertanyaanku loh? Udah aku jawab. Apakah semua isi Al-Quran itu ucapan Tuhan? Iya, Al-Quran firman Allah. Udah aku jawab. Dari awal aku sampein, kenapa ditanyain? Ayo, terima. Jawab pertanyaanku. Oh, nggak usah aku jawab, aku bantu jawab ya. Sekarang tolong kau catat baik-baik ya. Kita 2 putaran lagi aja Bang Belu. Karena aku ingin mendapat klarifikasi dari Komandan kan nih. Ajaran kebangkitan dalam Islam itu berasal dari siapa? Tulis dulu. Ajaran kebangkitan di dalam Islam itu berasal dari ajaran siapa? Oke. Nah, itu aja satu PR. Kemudian kita buka Ismail yang ku bilang orang pertama masuk neraka ya. Tahu ini entah apa kitab apa yang kau buka. Buka Kejadian 17. Kejadian 17. Ya. Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tahu nggak hidup di hadapan Tuhan? Kalau di dalam dunia, hidup di hadapan Tuhan artinya menyembah Tuhan. Paham?
Kalau di dalam sorga, hidup di hadapan Tuhan artinya apa? Masuk ke dalam kerajaan sorga. Paham ya? Apa kata jawab Tuhan? Tetapi Allah berfirman, tidak. Jadi Ismail tidak diperkenankan Tuhan hidup di hadapannya, baik di bumi maupun di sorga. Lantas di mana tempat Ismail? Di neraka dong. Karena di dalam ajaran Kristen hanya dikenal 3 tempat: sorga, neraka, dan juga bumi. Ada satu lagi alam maut. Paham ya? Dia alam maut itu tempat iblis, neraka tempat iblis. Tuhan itu ada di bumi dan di sorga. Maka Ismail tidak diperkenankan hidup di hadapannya, artinya di dunia pun dia tidak diizinkan menyembah dia, di sorga pun dia tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu cara menafsir, bukan harus tertulis pada tulisannya neraka. Kemudian Rasul diambil dari Al-Quran. Kau baca dulu, makanya sampai kapanpun muslim tidak akan pernah cerdas. Karena kalian baca Sahih Bukhari 3, di sana dijelaskan sudah ada Injil yang ditulis Waraka bin Naufal. Coba carikan Injil itu, lihat siapa murid Yesus, apakah disebut para rasul atau tidak. Begitu cara berdiskusi. Jangan kau cukup-cukup mengatakan, wah ini buktinya itu diambil dari Islam. Tidak, itu bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena Kristen Arab lebih dahulu daripada Islam Arab. Terus dia mengatakan, wah secara apa tadi, Islam ada zaman Nabi Muhammad, sebelum itu Islam sudah ada. Membual dia. Di Arab sendiri, sebelum Muhammad Islam nggak ada. Orang ini nggak ngerti, sering dibodoh-bodohi oknum-oknum ustadz mereka yang kalimatnya terlalu dibesar-besarkan. Oh, sebelum Muhammad sudah ada Islam. Sementara di negara Arab itu sendiri zaman Muhammad belum ada Islam, belum ada 2 kalimat syahadat, belum ada orang menyembah Allah SWT. Yang ada menyembah Hubal, tuhannya kafir Quraisy. Paham gak kau tuh dia? Orang tua Nabi aja belum beragama Islam. Tiba-tiba kau bilang sebelumnya sudah ada Islam. Tipuan apa lagi yang kau buat itu? Oke. Mengenai kritik teks itu bahasan lain. Kita hanya bicara ajaran. Ajaran itu apa yang ada itu kau kritisi. Kemudian, wow, ajaran Islam itu sudah ada sejak dulu kala. Nenekmu kibar. Yang kau bilang itu ajaran Yahudi. Oh, Tuhan Tauhid sudah ada zaman dulu, Yahudi. Oh, sunat sudah ada zaman dulu, Islam juga bersunat, Yahudi. Oh, orang beribadah sujud, Yahudi. Ajaran Islam mana? Ajaran Yahudi kau akui Islam. Sementara Tuhanmu aja mengutuk mereka jadi kera. Bagaimana kau mengikuti ajaran kera? Benar aja lah kau ini. Ya. Oh, sekarang kita baca 2 Korintus 11 ayat 7. Oke, kita baca 2 Korintus 11 ayat 7. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang on yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermega. Kita lihat apa yang dikatakannya. Begitu melihatnya, kita mulai dari ayat udah waktu habis, sudah. Jawab dulu pertanyaan tadi. Oke, ku jawab. Ya, udah. Oke, ya. Aduh. Diakuin kan teman-teman dalam 2 Korintus 11 tadi, diakuin kan? Aduh. Teman-teman, aku buktikan kebohongan Bang Rudi. Tadi dia nafsir ternyata Kejadian 17. Kalau Ismail orang yang pertama masuk neraka. Sekarang aku tanya, ini nanti jawab putaran terakhir. Yang bohong, lu apa Tuhan lu? Kan menurutmu Ismail masuk neraka. Yang bohong jawab, lu atau Tuhan lu? Oke. Sekarang aku bukain ya. Jangan sampai bikin Tuhanmu bohong. Buka Kejadian 17 nomor 20. Buka, baca. Apa kata Tuhanmu? Tentang Ismail, aku telah mendengarkannya permintaanmu. Ia akan apa? Kuberkati masuk neraka atau surga. Jawab, yang bohong Tuhanmu di dalam Kejadian 17 nomor 20 atau dirimu? Tepuk jidat, panik dia, ditampar Bibelnya. Tentang Ismail aku telah mendengarkannya permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jeder. Diberkati. Yang bohong Tuhanmu dalam Kejadian bab 17 nomor 20 atau tafsiranmu? Itu jawab, ngenot. Kena lagi kan dia, teman-teman? Kena lagi. Iya, yang nampar Bibelnya. Coba buka Yesaya 42 itu. Bani Kedar, anak keturunannya Ismail, yang menubuatkan seorang nabi nanti yang dari Arab. Itu, baca.
Oke, sekarang coba baca dalam Asyura. Jadi aku nggak mau pengkhususan, ajaran kebangkitan berasal dari siapa? Semua yang termaktub dalam Al-Quran itu berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dikatakan dalam Asyura teman-teman 192 sampai 194 wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jedar, selamat datang di Kebenaran. Oh, kritik teks persoalan lain, iya. Kamu nggak menguasai itu, aku tahu. Kamu nggak menguasai itu. Makanya ketika aku sampein, kamu lebih baik diam. Tadi udah kita sepakati, mau ditafsirkan apa lagi? Bahwa Ismail diberkati. Diberkati masuk neraka gitu, menurut Tuhanmu. Jazakallah Pak Irwansyah. Diberkati masuk neraka. Jawabin ya, yang bohong dirimu atau Tuhanmu. Orang ini banyak ngibul, teman-teman. Banyak ngibul. Siapa yang banyak ngibul? Dia atau Tuhan dia? Kena kan kalau lawan Goldian? Nggak bisa bersembunyi di balik dusta. Susah. Kalau kepingin dustamu nggak dibongkar, deklarasiin malam ini, aku udah nggak mau lawan Goldian lagi. Kebongkar semua dustamu. Oke. Selanjutnya, udah jelas, mau ditafsirin apa lagi? Dalam 2 Korintus bab 11 tadi, Paulus nyampein bukan berasal dari firman Tuhan, selesai. Lukas tadi, dalam Lukas 1 nomor 3, Lukas menyampaikan bukan berasal dari firman Tuhan. Tema kita, ajaran mana yang berasal dari Tuhan, selesai. Ngapain dilanjutin? Ajaranmu bukan berasal dari Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Al-Quran dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 berasal dari Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diteruskan? Oh, Injil Warokah bin Naufal. Kapan Allah kasih Warokah bin Naufal Injil? Enggak usah ngadi-ngadi. Kapan Allah kasih Warokah bin Naufal Injil? Warokah bin Naufal itu pendeta dari Bukhari yang mengkonfirmasi nubuatan Nabi Muhammad. Dia pamannya Bunda Khadijah. Dia pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa yang benar, yang nggak menyembah Tuhan-Tuhan lain. Yang kata Allah dalam Al-Maidah 7:3 dan 7:4, laqad kafarul ladina qalu innallaha huwa salisu salasa. Telah kafir yang bilang Allah itu trinitas, satu dari yang tiga. Jedar, selamat datang di kebenaran. Aku nggak mau muter-muter lagi. Sekarang intinya jawabin ya. Jawab paling pertama, aku minta tolong. Yang bohong dirimu atau Tuhanmu? Ya teman-teman, kita bubukin dia. Alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan Alhamdulillah. Oke. Tugas dari kau Goldian. Terima kasih, happy weekend. Bapak, aduh. Putaran terakhir berarti, waduh kalah kita. PK-nya. Gak apa-apa. Aku lagi ya, sampai kita ulas aja. Sampai jam 10 aja. Oke. Kawan-kawan, Goldian bertanya kepada saya, kamu yang bohong atau Tuhan? Makanya aku bilang Ujlim ini kan aku bilang keterbelakangan mental semua ini. Gak ngerti apa yang diucapkan. Dia bilang, loh, ini Tuhan memberkati. Kondit saja tuh kok kondit, babai. Diberkati Tuhan juga beranak cucu. Apa bedanya dia dengan babai itu beranak cucu? Bukan itu artinya hidup di hadapan Tuhan. Tuhanmu memang gak memberkati aku yang kafir ini. Tuhanmu memang tidak memberkati orang musyrik. Dan diberkati juga. Gak ngerti dia arti berkat, apa arti ke surga. Hidup di hadapan Tuhan, itulah perkenanan. Artinya di bumi dia menyembah Tuhan. Artinya di sorga dia bertemu Tuhan. Apakah Tuhan berkenan? Tidak. Ismail orang pertama masuk neraka, itu pasti. Dia pertama masuk kematian pertama al-maut. Kemudian nanti hari akhir dia ke neraka. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Musa, apa? Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak. Kenapa enggak Ismail? Karena Ismail tidak berkenan. Baru Allah Yakub. Paham ya Goldian ya? Kemudian, siapa yang mengajarkan kebangkitan? Aku balikkan kameraku. Inilah biar Ujlim paham. Kebangkitan itu ajaran iblis. Dari mana saya tahu ini? Iblis menjawab, berilah tangguhan saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Ini pada proses penciptaan manusia. Allah SWT belum pernah berfirman tentang kebangkitan. Tetapi iblis sudah mengajarkan kebangkitan. Ini ucapan iblis loh. Petikan langsung yang disampaikan oleh Allah SWT. Makanya aku bilang tadi sama kau, apakah Al-Quran itu 100% seluruhnya ucapan dari Allah yang disampaikan oleh Allah? Kau bilang iya. Ini iblis menjawab loh. Ini firman Allah, iya. Kenapa? Allah yang menyampaikan. Tapi apakah dia berisi ucapan Allah? Tidak. Ini bukan ucapan Allah ini. Iblis menjawab. Artinya ucapan iblis disampaikan Allahmu. Ngerti gak kemudian maksudnya? Jadi jangan kau bilang Nabi penyampai firman Allah.
Allah, penyampai firman Nabi, ucapan Nabi, dan penyampai ucapan iblis, begitu. Nah, tidak begitu juga. Aduh, kalian ini belum paham ajaran kalian. Allah tidak pernah mengajarkan kebangkitan. Iblis yang mengajarkan pertama kali. Dia meminta supaya dibangkitkan. Padahal belum ada kematian. Karena disetujui Allah ada kebangkitan, maka harus ada kematian. Surah 7 ayat 25 kau baca. Itulah kematian yang pertama itu. Oke? Kemudian, diberkati masuk neraka katanya sudah. Kondit itu pun diberkati beranak cucu, kalau beranak cucu. Oh, menjadi raja-raja. Komunis itu pun ada yang raja. Genghis Khan. Ya. Dan lain sebagainya. Bukan itu ke surga. Oh, kalau diberkati, oh, menurut agama kau memang si Hitler masuk surga. Dia diberkati juga. Genghis Khan masuk surga kan tidak. Pakai ini. Antara berkat dan ke surga itu berbeda. Orang ke surga pasti diberkati. Orang diberkati belum tentu ke surga. Nah, oke, 2 Korintus 11 ayat 7. Aku baca dari ayat 1 biar paham kok. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap keinginanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi. Karena kau telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seseorang datang memberitakan Yesus yang lain. Paham nggak kau? Dia ini bercerita tentang ada orang yang memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang tidak mati di kayu salib. Apa katanya? Daripada yang telah kami beritakan, kami memberikan kepada roh yang lain daripada yang telah kami beritakan. Kamu terima, atau Injil yang lain daripada kamu terima. Tapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada para rasul yang tiada taranya itu. Paulus tidak merasa kurang dari para rasul yang membawa Yesus yang lain yang tidak disalib itu. Dan lebih masyhur juga dia dari Paulus. Tapi dia nggak kurang katanya. Aduh, habis waktu. Sampai ayat 6 ya, nanti kita juga siap tadi. Ya, silakan. Terima kasih Pak Evi. Weekend. Aduh. Kak Ozi kuliah, silakan kuliah. Ayo teman-teman, kita menang debat tapi kalah PK tiba-tiba late game. Teman-teman, dia masih ngotot Ismail masuk neraka. Sekarang kasih satu diksi neraka di situ. Jangan kau tafsir. Kau juga mentafsir ayat Tuhanmu lagi dalam Kejadian bab 17 nomor 20. Di situ jelas-jelas diberkati. Berhubungan dengan berkat. Silahkan kasih satu ayat contoh ya. Nabi Nuh itu punya anak. Anaknya itu menyetubui atau melakukan kegiatan incest. Itu diberkati nggak? Ada nggak di situ? Setauku selama aku baca Bible, orang-orang yang diberkati itu tunduk dan patuh. Sedangkan orang-orang lain disebut maaf. Seperti ucapan Yesus dalam Matius 21, ular beludak. Jangan dusta. Ayo kita baca Kejadian 17 semuanya. Di mana dikatakan Ismail masuk neraka. Jangan ada dusta di antara kita. Orang kok kerjanya mana? Kamu tafsirin. Kamu lebih pintar dari Tuhanmu. Jawab jujur. Lebih pintar Rudi atau Tuhanmu? Di sini nggak ada. Maaf, di mana dikatakan Ismail masuk neraka? Yang adanya Nabi Ismail diberkati. Diberkati itu dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan. Kok diberkati masuk neraka? Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu, permintaan Abraham sendiri. Aku cariin ayat, siapa yang mengutuk anak keturunan Abraham, dia akan dijauhkan oleh Elohim. Ada. Aku tanya samamu, yang mengutuk anak Abraham punishment daripada Elohim itu apa? Ini pertanyaan, percakapan Ibrahim. Ibrahim ini minta, ini loh aku punya Ismail sebagai anak pertama. Tetapi Allah berfirman, baca, pakai otak. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimulah Sarah. Saat itu Sarah mandul. Harus tahu konteksnya. Saat itu Sarah mandul, susah punya anak, lalu diambillah Hagar, dinikahi Abraham. Lalu beranaklah Ismail sebagai anak pertama. Tapi Allah punya jalan lain, yakni Ishaklah yang akan bersamamu, yang mengadakan perjanjian denganku, karena nanti menjalarnya kepada Bani Israel. Tetapi Allah bilang, tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu, ia ku berkati. Bentar ya Bang Rud ya. Bentar. Tuhanmu kalah pinter ya. Apalagi? Udah sepakat. Tadi semakin kamu menjelaskan 2 Korintus 11, ada beberapa poin lagi. Yang pertama, Paulus itu sombong, harus diakui. Tentang Rasul, aku tidak kalah. Coba carikan satu Rasul yang sesombong Paulus. Dia ngaku lebih hebat daripada Rasul yang lain. Tadi kamu bacakan ayat-ayat 5 dan 6. Daripada Rasul yang lain, aku tidak kalah. Coba carikan Petrus ngomong gitu deh.
Petrus kan kepala para rasul. Dia ditunjuk Yesus di atas batu karang ini, aku akan dirikan jemaatmu. Dan dia yang berkhotbah pertama kali mengabarkan Yesus. Buka Kisah Para Rasul bab 2 bab 3. Dia khotbah di Serambi Salomo, terus di kuil-kuil Salomo, mengkhotbahkan tentang, ya walaupun Kristus yang palsu ya. Lebih pintar kamu Bang Rut sama Tuhanmu. Terima kasih. Lebih pintar kamu. Ini aku langsung habis ini closing statement karena aku mau ada janji. Kalau kalah nanti ngobrol sama penontonmu. Sekarang aku balikin. Mosi yang kita usung, ajaran mana yang berasal dari Tuhan? Tadi udah disepakati. Apa yang ada di Bibelnya orang Kristen, teman-teman, bukan berasal dari Tuhan. Ada tulisan sejarawan, ada udah. Bahkan ada penambahan yang tanda aku nyenggol tentang materi kritik teks dalam Yohanes bab 8, Markus bab 16 yang disebut the last ending the gospel of Mark. Itu ayat 10 sampai ayat 20 itu nggak ada. Sedangkan Quran complicated dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah. Jadi Tuhanmu kalah pinter daripada kamu. Dia bilang Ismail diberkati, tapi menurutmu Ismail masuk neraka pertama. Catatan orang Yahudi mana yang menyebutkan Ismail orang masuk neraka pertama? Yaitu anak Adam, Kain, Habil, Set yang bun-bunan, itu emang nggak masuk neraka pertama. Kok tiba-tiba Ismail datang dari mana ajaran ini? Sudah saya bilang dia penyesat. Sedangkan Judas, teman-teman, yang benar-benar membun-bun Tuhannya, menurut ajaran dia masuk surga. Jangan diikutilah oten-oten ya. Oke, kita sekarang closing teman-teman ya. Satu kali lagi lah, aku jawab dulu lah ini. Oke, ya udah satu kali lagi, silakan. Ya, sekali lagi baru habis itu kau terus apa jawab baru tutup. Oke, ya. Pencet. Jawab dulu makanya. Kan aku jawab semua pertanyaanmu. Kau yang nggak menjawab. Oke. Kawan-kawan, menurut kalian Hitler itu diberkati Tuhan apa enggak? Dia kaya. Genghis Khan itu diberkati Tuhan apa enggak? Dia kaya. Sudahlah, Pak Jokowi yang tidak mengenal Yesus saja diberkati Tuhan apa enggak? Diberkati, dia presiden. Sudahlah, presiden Ayatullah Khomeini diberkati Tuhan apa enggak? Diberkati. Tapi apakah dia masuk surga nanti dulu? Paham ya enggak? Ngerti enggak kau beda diberkati dengan ke surga? Oke. Kau menunjuk satu Ismail. Makanya Allah tidak ada berkata, aku adalah Allah Abraham, Allah Ismail. Gak akan mau dia. Ya. Gak akan mau dia Ismail mentuhankan dia, gak mau. Kalau sampai Ismail berkenan hidup di hadapan Tuhan, maka Allah itu akan hadir di suku Ismail. Tapi dia kan gak mau. Makanya keturunan Ismail tidak pernah mengenal Tuhan sampai kapanpun. Camkan itu. Ya. Oke. Kemudian dia terpukul tadi mendengar ajaran kebangkitan dari iblis, bukan dari Tuhan. Terpukul. Dia mendapat kenyataan bahwa Al-Quran itu tidak aja Tuhan menyampaikan firman-Nya, tapi Tuhan menyampaikan juga ucapan iblis, ucapan Muhammad, dan ucapan orang-orang lain. Bisa diklarifikasi, aku tunjukkan ayatnya. Maka iblis menjawab, petikan langsung, disampaikan Tuhan ucapan iblis. Paham ya? Ini harus kalian pahami, kawan. Nah, kemudian dia mengatakan, oh Al-Quran itu, kitab begini benar. Dia aja sudah mendengar. Ada nggak perintah dari Allah menuliskan Al-Quran? Tidak ada. Yang ada adalah perintah dari Nabi, tapi lucu dibuatnya apa? Maka Nabi menyampaikan, tulislah apa yang keluar, jangan kau tulis yang keluar dari hukum selain Al-Quran. Sementara yang dibacanya bukan Al-Quran, tapi hadis. Artinya kita meragukan ucapan dia mengutuki apa yang dia baca. Jangan kamu tulis kan gitu. Selain apa Al-Quran ya, dia kan disuruh tadi tulis di sini. Ngerti dia logika? Nggak ngerti. Nah, lantas di mana kebenarannya? Tidak ada perintah menulis tiba-tiba dianggap benar. Oh, ini sudah yang dilindungi Tuhan itu, biar tahu kau Goldian. Al-Quran diturunkan di dalam hati Nabi. Itu Al-Quran. Yang kau baca itu bukan Al-Quran namanya. Apa namanya itu? Yang Al-Quran yang dalam hati Nabi. Ada nggak firman Allah? Kami menurunkan Al-Quran. Dan kami jadikan buku. Gak ada. Yang Al-Quran itu yang ditaruh di dalam hati sanubari Nabi. Biar tokol Goldian. Waduh, udah lari dia. Kok lari si Goldian? Gak kuat dia mendengar kawan. Aduh. Kawan-kawan Ujlim, ini PR
sama kalian ya. Carikan saya dalam Al-Quran. Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan jadi buku. Ada enggak? Yang Al-Quran itu yang di dalam hati sanubari Nabi. Makanya tidak tersentuh. Tidak bisa diubah. Karena manusia tidak bisa menyentuh hati sanubari. Yang kitab itu ada enggak dijamin? Carikan saya ayatnya. Tuhan menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril dan dijadikan buku. Enggak ada itu. Ya, oke lah. Jadi dari langit. Jadi kawan, sekarang berdebat itu kalau kemarin ku ajari kalian ilmu tai chi. Balikkan apa yang mereka bahas. Sekarang aku begini. Setiap ucapan mereka itu nggak pernah tahu apa yang mereka ucapkan. Saya sudah analisa dari dulu setiap saya berdebat. Dia asal nyap-nyap, nggak tahu apa yang dia ucapkan. Ya kan? Oh Tuhan memberkati, kalau memberkati masuk surga. Saya diberkati Tuhan juga. Saya masuk surga dong menurut iman mereka. Mana? Saya ke neraka. Karena saya kafir. Paham ya? Ini nggak pernah mereka pikirkan. Nggak pernah. Siapa yang mengajarkan kebangkitan? Terkejut ya kan? Kalimat pertama mengenai kebangkitan itu datang dari iblis. Bukan dari Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Surah 7 itu berbicara tentang penciptaan manusia. Artinya yang lain belum ada. Kematian belum ada. Baca saja. Iblis yang menjawab. Ya. Lari dia kabur kawan. Nah jadi sekarang aku ajar kalian. Kita lihat ucapan dia. Ucapan dia yang kita serang. Kalau dulu kita balikkan. Itu namanya tai chi. Tadi saya dikirim kawan. Ada video orang Malaysia dengan Edis Duet. Menghajar ilmu-ilmu bilangnya bang. Dia pakai ilmu tai chi yang kau ajarkan. Sekarang bukan ilmu tai chi lagi. Tetapi kita lihat ucapannya. Itu yang kau jelaskan. Kenapa mereka ini tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Makanya Yesus mengatakan apa? Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh ini yang ucapkan. Saya karena dia tidak tahu ucapannya maka kita pertegas. Paham ya, diambilnya hadis. Jangan tuliskan apa yang keluar dari lisanku selain daripada Al-Quran. Yang dibacanya Al-Quran enggak? Enggak kan? Kok tertulis? Dan dibilang jangan tuliskan. Enggak ngerti dia kawan. Aduh. Sudah. Oke, sampai jumpa nanti kita monolog makin lama makin berat.